rancangan tugas pembelajaran proyek kita hari ini dengan tema besar Mengawal Perdamaian Aceh. Assalamualaikum, kami dari mahasiswa USK dari semester 1 mata kuliah umum. Jadi kami diberi tugas untuk mewawancarai pedagang-pedagang yang ada di sekitar sini karena judul yang kami ambil itu ekonomi. Jadi Bu, bisa Ibu perkenalan diri? Boleh, nama saya Kak Inya. Jualan udah mau 10 tahun, lebih kurang 10 tahun ya. Jadi di sini Bu, kami mau wawancarai tentang siapa saja sih yang terlibat di dalam pengelolaan Ibu usaha ini. Pertama sendiri sih, jadi itu ajak kawan-kawan, keluarga, kan orang samping rumah tetangga, sama-sama nyari rezeki gitu. Oh iya iya. Sama-sama ada kan. Oh iya iya. Jadi terus pertanyaan selanjutnya, kapan Ibu mulai usaha ini? 10 tahun ke belakang. Oh, berarti banyak lah pengalamannya Bu ya? Oh iya iya. Mulai dari 12-14 tahun. Oh, iya. Terus kenapa Ibu lebih memilih usaha ini ketimbang banyaknya peluang usaha lainnya? Kenapa Ibu lebih memilih usaha berjualan lauk gini? Biar ini kan mahasiswa, targetnya mahasiswa kan, mahasiswa itu pengen yang satu gitu kan, kos biar mudah aja. Oh iya. Jadi Bu, selama Ibu berjualan berapa tahun tadi? Lebih kurang 10 tahun. Ada nggak tantangan kayak mana ya? Tantangan Ibu selama Ibu berjualan di sini apa sih tantangannya? Anak kuliah itu kan, mahasiswa libur, aduh drop. Maksudnya bukan nggak ada sih kan. Cuman menurun ya? Menurun sekali. Kan banyak lapak-lapak gitu kan. Kenapa Ibu memilih berjualan di sini? Kenapa nggak di tempat lain? Lainnya pada saat itu kan tadi seperti yang saya katakan bahwa kita sudah mulai dari sejak 2001. Yang kita cari pertama adalah target kita mahasiswa, karena memang menjadi di sekitaran kampus ini, karena pada saat itu yang warung nasi memang jarang ya, jadi kami melihat bahwa di sini tuh punya peluang besar. Ibu, jadi menurut Ibu bagaimana ketahanan ekonomi masyarakat di saat konflik terjadi? Mungkin itu salah satu jadi ini tantangan kita sendiri ya, apalagi pada saat itu kan gerak aktivitas kita itu terbatas. Jadi setiap keluar, bahkan paling awal itu untuk keluar rumah itu pada subuh, dan masuk lagi ke dalam rumah itu jam 2 siang atau bahkan itu jam 5, itu udah paling telat kita berada di luar lingkungan sekitar rumah. Selebih dari itu kita berada di dalam rumah. Nah, ini yang jadi tantangan sendiri ketika harus waktu untuk berjualan itu kan nggak banyak. Jadi di situ yang sela-sela, maksudnya mengoptimalkan dari segi penjualannya. Ya jadi kalau memang pada saat itu kan memang kondisinya juga masyarakat juga nggak banyak aktivitasnya dalam rumah. Jadi kita jualannya ya ala kadar, seberapa dapat ya segitulah rezeki hari itu. Kemudian strategi apa saja menurut Ibu yang diterapkan masyarakat pada saat konflik itu untuk menjaga ketahanan ekonomi ya. Jadi strateginya pertama kita tetap harus berjualan. Jadi kita harus berjualan dengan tadi aturan waktu, seperti tadi kita sudah keluar dari subuh dan harus berada dalam rumah ketika di sore hari. Nah, jadi memang waktu penjualan kita ya dari subuh sampai dengan sore. Jadi memang kalau untuk mau berjualan malam itu memang nggak memungkinkan lagi. Nah, jadi memang harus tetap berjualan
Jadi setiap kegiatan itu pasti ada resikonya. Jadi Menurut Ibu dampak konflik ini terhadap masyarakat tuh kayak mana terhadap pasar dan sumber dayanya? yang pastinya kebutuhan itu pasti meningkat, ya kan? Kebutuhan meningkat dan pasti juga untuk harga juga semakin meningkat. Karena tadi di satu sisi ya kita butuh, tapi terkadang tadi kayak karena geraknya yang harus terbatas, kadang nanti sekali keluar dia beli banyak, terus nanti disimpan dan itu kan butuh waktu 2 hari 3 hari sampai nggak keluar. Jadi itu sih yang lebih ke ininya. Saat Ibu berjualan ini atau berbisnis ini itu masih konflik nggak? Kita jualan di sini waktu itu 2001 konflik 2000 berapa ya? Lupa juga. Pokoknya pertama lokasi kita bukan di sini, mungkin tahu ya di sedekat kafe. Ini kan ada kafe di fotokopi itu. Dulu kami di situ. Jadi pada saat itu pun umur kami pribadi ya itu kelas 2 SD, masih kelas 2 SD. Jadi memang pada kita kan lihat kondisi orang tua pada saat itu ya. Kita jualannya nggak maksimal seperti hari-hari biasa. Jadi memang melihat kondisi. Oh ini memang lagi parah nih perangnya, nggak jualan gitu. Terus melihat kondisi, oh ini kayaknya bisa nih jualan hanya beberapa jam aja. Oke kita jualan gitu. Jadi kita lihat kondisi itu. Cuman semaksimal mungkin kita tetap jualan supaya tadi pelanggannya nggak hilang gitu. Berarti omsetnya itu nggak menentu juga ya? Iya, kalau untuk jualan sendiri omset itu nggak tentu kan. Yang kita dulu pas zaman dulu, apalagi pas masa-masa masih konflik kayak gitu Kak. Oh, iya. Konflik. Apa mau saya jelaskan kalau zaman dulu, waktu masih era Pak Soeharto itu, ini jangan cerita dulu masalah konflik khusus Aceh ya. Iya. Waktu Soeharto dulu enak sekali memang. 32 tahun kalau rakyat kecil itu kebutuhan pangan itu nggak susah. Kenapa nggak susah? Soeharto itu sangat memikirkan masalah pertanian dulu, kemudian kayak contohnya ini masalah masjid nih kan, masjid Pancasila ini kan waktu zaman Soeharto nih. Iya. Waktu zaman Soeharto, jadi kan SD Impres lagi itu zaman Soeharto, jadi pemerataan pendidikan itu zaman Soeharto. Kemudian masalah sandang khususnya, pangan khususnya itu tersedia dan harganya nggak terlalu mahal. Nah, jadi waktu biarpun rakyat kecil itu bisa beli, jadi duitnya pun ada, ya kan kayak gitu. Jadi waktu masa konflik pertama itu di Aceh ini memang kita serba sulit. Kenapa? Masyarakat, ya kan? Masyarakat serba sulit, mau ke sawah susah, mau ke mana-mana susah, karena kan terbatas pergerakan masyarakat, ya kan? Jadi otomatis berpengaruh pada yang pertama masalah mencari nafkah itu agak sulit. Jadi 30 tahun itu memang agak gimana mau kita bilang ya, memang nggak leluasa kayak sekarang maksudnya. Jadi kalian kan nggak merasakan itu kan. Kalian mana tinggal lu? Kami di Aceh Selatan Pak. Oh, Aceh Selatan tahu lah, tapi anak kecil nggak tahu. Jadi kayak gitu dia. Jadi alhamdulillah pasca musibah besar itu tsunami, ada satu kesepakatan antara pemerintah kita dengan pemerintah Republik Indonesia dengan orang GAM itu, ada perdamaian. Habis itu baru bangkit kita sekarang kan. Jadi kemana-mana kita agak gimana kita bilang, nggak ada lagi ketakutan, cari rezeki sudah enak, ya kan? Jadi biarpun ekonomi kalau kita lihat sekarang beda dengan dulu. Kalau dulu itu enak pokoknya segala kebutuhan itu enak.
Kalau sekarang kan agak sulit nampaknya, bukan apa. Jadi kan apalagi kan kebutuhan-kebutuhan dasar itu banyak masyarakat kita sekarang udah susah. Kalau dulu di pertanian tuh pemerintah sangat memperhatikan pupuk, pestisida untuk petani, ada lagi PPL kan yang membina petani kan, waktu zaman Soeharto. Sekarang nggak lagi sebenarnya. Kalau kita mau masyarakat kita maju, itu sektor pertanian harus diangkat karena memang daerah kita daerah pertanian. Daerah pertanian. Jadi kan masyarakat kita harus memang diberdayakan di masalah pertanian itu. Kan sektor pertanian hampir 80% dari masyarakat Aceh ini di sektor pertanian, perkebunan ya kan. Jadi otomatis pemerintah harus benar-benar menyediakan fasilitas. Ya, fasilitas. Ya, biarpun nanti dengan subsidi, petani itu harus dibantu. Pak sendiri dari mulai kapan nih Pak jualan? Jualan udah lama, jualan kan dulu ganti-ganti. Oh, beda-beda usahanya. Beda usahanya. Jadi sekarang kan persaingan tambah berat sekarang kan. Persaingan tambah berat, masyarakatnya pun sudah rame, rakyatnya udah rame, penduduknya tambah, ya kan. Kalau dulu kan nggak terlalu rame kayak sekarang, persaingannya pun nggak terlalu berat ya. Kalau dari dulu pendapatannya Pak gimana? Apakah semakin meningkat? Pokoknya gini, pendapatannya dulu biarpun uangnya nampaknya kecil, tapi harganya itu bernilai. Contoh, Bapak dulu punya uang cuma 4.000. 4.000 itu banyak sekali uang 4.000, bisa beli emas 1 mayam. Coba bayangkan sekarang 5 juta baru bisa beli emas. Kalau dulu 4.000. Iya benar. Nah, tahun 80 itu 4.000. Kalau beras itu cuma berapa? 25 perak. Itu 80. 25 perak 1 bambu. Iya benar. Sekarang berapa beli emas? Beras. Berapa sekarang? 70 kalau yang kecil itu. Itu 70 kan Bapak tanya per bambu. Oh, per bambu. Per bambu Beda-beda. sekarang 25.000. Oh iya. Masya Allah. 4.000 dengan 25.000 dengan 4.000 dengan 25 perak dulu. Makanya itu inflasi namanya ya kan? Aja nak. Ya? Makasih ya Pak. Oke. Mau nanya, kakak di jualannya pada tahun berapa ya kalau tahu? Mulai dari tahun 2022. Dari tahun 2022. Tantangan yang kakak hadapi saat jualan apa ya? Tantangannya ya saat mahasiswa libur mungkin Gimana sih kak kondisi ekonomi saat terjadinya konflik? saat terjadi konflik ya ekonominya menurun drastis karena kan nggak bisa jualan lagi ribu-ribu kan. Apa perbedaan ekonomi saat terjadinya konflik sama sekarang? Kalau sekarang ekonominya udah alhamdulillah. Pas saat konflik ekonominya turun drastis gitu kak, karena nggak bisa jualan. Makasih ya kak. Saya ngewawancarai tentang perekonomian penjualan ibu. Yang pertama sih, tahun berapa sih penjualan ibu ini berdiri? 2022. Apa tantangan terbesar yang ibu hadapi selama penjualan? Gimana? Apa tantangan terbesar yang ibu pernah hadapi selama penjualan? Oh itu maksudnya kan naik itulah yang ibu sekarang Masih 1.000 satu. Iya, masih Kan barang naik kan minyak naik, gas naik. Terus bagaimana sih pendapat ibu tentang hubungan antara ekonomi dengan masalah konflik? Ya kalau masalah konflik menurun. Kalau sekarang kan mungkin alhamdulillah ada Barangnya agak apa ya turun. Terima kasih Bu ya.